Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, telaga dalam bahasa Arab bisa disebut dengan haud. Al-haudun, ha, waw dan dha. Haudun. Dan artinya adalah tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air. Adapun yang kita pahami dalam syariat kita yang mulia adalah telaga hakiki, telaga tempat air yang betul-betul ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di hari kiamat, berada pada hari kiamat. Berkenaan dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah telaga yang airnya dialirkan dari Al-Kautsar, salah satu nama sungai di surga. Telaga yang panjang dan lebarnya sama. Airnya lebih putih dari susu ataupun perak, lebih harum dari al-misk, lebih manis dari madu, dan lebih dingin dari salju. Cangkir-cangkirnya, cerek-cereknya, dan bejana-bejananya lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di langit. Akan didatangi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki siapa yang diberikan izin masuk ke sana, dan barang siapa yang minum darinya tidak akan merasa kehausan. Barang siapa yang minum darinya maka tidak ada yang akan kehausan selama-lamanya. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah telah banyak bahkan berbicara tentang telaga, termasuk hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalil dari Al-Quran yang mulia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar yang dimaksud adalah sungai di surga yang dialirkan ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab ayat ini turun bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki beliau semuanya meninggal. Kemudian orang-orang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keturunannya tidak ada lagi dan tidak ada yang meneruskan agama yang beliau bawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup sedih dengan hal ini. Sehingga di antaranya karena kesabaran beliau atas perkataan orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar, dan dialah adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penafsiran sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Telah dijelaskan mutawatir, banyak datang dari sahabat radhiyallahu anhum, bukan hanya satu. Bahkan kata para ulama, lebih dari 10 sahabat meriwayatkan hal ini, dan ini bukan main-main. Ini bukan main-main, disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain.
Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'alal haud." Saya mendahului kalian pada haud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di sana. Man waradahu syariba minhu. Barang siapa yang mendatangi telaga dan diizinkan, maka dia akan meminum dari telaga tersebut. Wa man syariba minhu lam yadma ba'dahu abada. Barang siapa yang meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kelak sungguh akan datang suatu kaum, saya mengenal mereka dan juga mereka mengenal saya. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangilah antara aku dengan mereka. Apa yang menyebabkan mereka dihalangi kita akan sebutkan pada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis ini datang dari sahabat Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Jundub, kemudian Abdullah bin Amr, kemudian istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, Uqbah bin Amir, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, dan banyak lagi sahabat yang meriwayatkan tentang haud ini. Maka para ulama mengatakan, ajma'a alul haq anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam haudan. Dan para ulama dan kaum muslimin sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai haud pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Dan mengimani tentang adanya haud merupakan keimanan di antara beriman kepada hari akhir. Dahulu seorang ulama, Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, hadis-hadis tentang haud adalah sahih. Mengimaninya merupakan kewajiban. Dan membenarkan adanya haud termasuk bagian dari keimanan. Dan keimanan berhubungan dengan keimanan kepada yaumul akhir. Dan Ahlussunnah, kaum muslimin meyakini haud sesuai zahirnya. Ya haud, ya artinya telaga di mana ada banyak air, tidak bisa ditakwil dan tidak diperselisihkan tentang keberadaannya. Ini telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, yang akan mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Apakah nabi yang lain juga memiliki telaga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan." Sesungguhnya setiap nabi punya telaga. Setiap nabi punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan. Dan mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga diri. Siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya, yang paling banyak datang kepada telaga-telaga tersebut? Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku adalah orang yang paling berharap agar paling banyak pengunjungnya di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa Nabi terkabul. Dan dalam riwayat yang lain bahwa telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang terbesar di antara para nabi dan para rasul. Di antara para nabi dan para rasul. Bagaimanakah ciri-ciri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah telah menjelaskannya secara rinci. Dalam hadis yang mulia, beliau berkata, "Haudi masirata syahrin." Haudku jaraknya perjalanan 1 bulan. Perjalanannya 1 bulan. Wa zawayahu sawaun. Dan sisi-sisinya, panjang dan lebarnya itu sama. Panjang dan lebarnya itu sama. Wa ma'uhu abyadul minal waraq. Airnya lebih putih daripada perak. Wa rihuhu atyabu minal misk. Harumnya lebih wangi daripada minyak wangi misk, kesturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan cangkir-cangkirnya jumlahnya bagaikan bintang-bintang di langit. Faman syariba minhu, barang siapa yang minum darinya, fala yatma'u ba'dahu abada, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Dan jumlah cangkir-cangkir bagaikan bintang di langit tak terhitung. Sebagaimana kita menghitung langit satu persatu, tidak akan dapat menghitungnya. Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Inna li haudan ma baina Aila ila Sana'a." Sesungguhnya saya punya haud yang
jaraknya antara Aila dan Son'a. Aila itu adalah satu daerah di Yaman, dan Son'a, siapa yang mengukurnya? Pada saat itu Aila ila Son'a, jauh. Maka jauhnya, jaraknya berapa? Satu bulan perjalanan. Wa arduhu katulihi, lebarnya sama dengan panjangnya. Fihim mizabani yansta'ibani minal jannah. Padanya ada dua saluran air yang mengalir dari surga. Jadi dua saluran air yang mengalir dari surga. Min warokin, satu saluran dari perak. Wal akhor min zahabin, satu saluran air dari emas. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abradu minal thald, lebih dingin daripada salju. Wa abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Tadi dalam riwayat yang lain lebih putih daripada perak, dan sekarang lebih putih daripada susu. Man syariba minhu, barang siapa yang minum darinya, lam yadma hatta yadkhulal jannah fihi, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan sampai dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Fihi abariq, di dalamnya ada cerek-cerek, ada dunujumis sama, yang banyaknya bagaikan bintang-bintang di langit. Bagaikan jumlah bintang-bintang di langit. Sebagaimana cangkir-cangkirnya bagaikan bintang di langit, maka jumlah cerek-cereknya pun bagaikan bintang di langit. Di manakah letak haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada? Di mana? Apakah sebelum sirat, sebelum jembatan, atau sebelum perhitungan, dan semisalnya? Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam hal ini. Di antara pendapat yang mengatakan bahwa haud itu ada sebelum sirat, sebelum manusia berjalan di atas jembatan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa haud ada setelah sirat. Jadi setelah sirat, sebelum masuk surga atau neraka, maka di sana ada haud. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa haud itu ada sebelum sirat dan ada setelah sirat. Jadi jumlahnya ada dua. Satu haud yang terbentang dari padang mahsyar sebelum sirat sampai padang luas, dan yang ada sebelum surga setelah sirat. Artinya memanjang sampai melewati sirat. Keempat, pendapat yang mengatakan bahwa ada dua haud. Yang ketiga tadi satu haud tapi panjangnya luar biasa. Jadi sebelum sirat dan sesudah sirat telaganya masih nyambung. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ada dua, sebelum sirat dan setelah sirat. Dan ahlul ilmi, di antara ahlul ilmi menguatkan pendapat bahwa sirat itu atau haud itu, telaganya Nabi SAW terletak sebelum manusia melewati jembatan. Sebelum manusia melewati jembatan. Apa alasannya? Alasannya dari sisi pendalilan bahwa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh akan ada sekelompok orang yang mendatangiku, saya mengenal mereka, a'rifuhum wa ya'rifuni, dan mereka tahu tentang saya, tentangku. Tsumma yuhala baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan dengan mereka. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain juga lebih menjelaskan, ana faratukum 'alal haud, saya mendahului kalian di telaga. Wala yurfa'anna rijalun minkum thumma la yukhtalajunna duni. Aku mendahului kalian di haud, dan sungguh akan ada di antara kalian yang ditarik kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Duni fa'akulu ya Rabbi ashabi. Kemudian Nabi SAW menyuruh, wahai Rabbku, ini adalah sahabat-sahabatku. Fayuqal, dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa sebelumnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, wahai Rasul. Sisi pendalilannya di mana? Karena di jembatan itu, di bawah jembatan ada neraka, dan neraka jahanam. Nah, kalau mereka tidak sempat minum haud, apa faedahnya haud kalau sudah sirat? Ternyata mereka sudah jatuh ke dalam jembatan tadi. Di bawah jembatan ada neraka jahanam. Apa faedahnya? Oleh karenanya, orang-orang yang dihalangi dan dijauhkan dari haud, bahkan dimasukkan ke dalam neraka, menunjukkan bahwa itu terjadi sebelum melewati sirat. Sebelum melewati sirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, siapa yang akan minum dari telaga Nabi SAW? Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak?
orang-orang yang akan mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaga Nabi SAW tentunya adalah umat beliau. Umat beliau secara khusus. Dan beliau akan mengenali umatnya. Dan beliau akan mengenali umatnya sebagaimana sabda Nabi SAW. Wa a'rifuhum, saya tahu umatku. Sehingga para sahabat bertanya. Ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idin, bagaimana engkau mengetahui pada saat itu kita? Kalau sahabat-sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, Nabi tahu. Tapi umat yang belakangan telah berlalu kurang lebih 14 abad yang lalu. Dan sekarang memasuki 15 abad. Apakah Nabi SAW mengenal umatnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, Naam, lakum sima laysat li ahadin minal umam. Lakum simat laysa li ahadin minal umam. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Betul, kalian semua punya ciri khas yang tidak ada pada umat-umat selainnya. Apa itu? Ciri khasnya Nabi, ciri khas umat Nabi Muhammad SAW. Kalian memiliki ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kalian punya bekas dari wajah-wajah yang bercahaya. Dari wajah-wajah yang bercahaya karena kenapa? Min atharil wudu. Karena bercahaya bagian wajah dan tangan karena bekas wudu. Karena bekas wudu. Dan ini menunjukkan apa? Di antara wudu itu, orang berwudu itu ketika dia harus sholat, ketika harus membaca Al-Quran, ketika dia harus tawaf. Amalan-amalan yang mulia. Maka amalan yang paling utama tawaf, tidak semua orang bisa berangkat umrah atau haji. Tapi orang yang bisa membaca Al-Quran siapa saja bisa. Orang yang sholat, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya manusia beraktivitas dan ada hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ketika mereka rajin berwudu, wala yuhafidul wudu illa mu'min, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang beriman, maka ini semoga menjadi pertanda kebaikan bahwa Nabi SAW akan mengenal ciri umatnya sehingga beliau senang dengan umatnya, dan umatnya Nabi ini yang senantiasa menjaga wudu dan terlihat dari cahaya wudu dari bekas tangan dan wajah mereka sehingga diizinkan untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Dari telaga Rasulullah SAW. Dahulu sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman berkata, Kana yas'alu anil khairi, kana an-nas yas'aluna anil khair. Dahulu sahabat-sahabat beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan adyudikani. Dan saya bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan karena saya takut saya jatuh dalam keburukan tersebut. Dan kita sudah mendengar hadis Nabi SAW di mana pada lafaz yang lain dari sabda yang mulia, wa inni la asuddun nas anhu kama yasuddu rajul ibilan nas an haudihi, dan sungguh aku akan menghalang-halangi umatku, umat manusia, umat lain dari haud ini sebagaimana Nabi SAW ingin menjamu mereka di telaganya Nabi SAW. Yaqulu la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Dan ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang telah dikuburkan di dalam kubur, yang manusia yang masih hidup meminta kepada mereka. Nabi SAW saja tidak mengetahui apa yang terjadi sepeninggal beliau dari umatnya. Dari keadaan umat. Ini Nabi yang mulia. Ini Nabi yang mulia. Kata hadisnya, la tadri ma ahdathu ba'dak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi, engkau tidak mengetahui apa yang diperbuat umatmu sepeninggalmu. Ini Nabi yang mulia. Bagaimana dengan orang biasa, orang soleh? Mereka meminta kepada orang-orang soleh sebuah permintaan, diluaskan rizki, dipanjangkan umur, mendapatkan jodoh, kedudukan, jabatan. Bagaimana mungkin mereka meminta kepada orang-orang yang tidak tahu kepada keadaan di dunia? Mereka telah dihalangi dengan barzakh, dengan dinding
yang tidak akan tembus, dengan dinding yang tidak akan tembus. Dan Nabi SAW menjelaskan, yuradu alayya yaumal qiyamah rahtun min ashabi. Akan ada sekelompok dari umatku, dari umatnya Nabi SAW, fayuhallauna anil haud, dan mereka semua dihalangi dari telaga Rasulullah SAW. Sekelompok orang ini kemudian fayaqul innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak. Ya Rasul, engkau tidak punya ilmu tentang keadaan mereka sepeninggalmu, setelah engkau meninggal. Innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Sesungguhnya di antara mereka ada yang murtad. Ada yang murtad, keluar dari Islam. Dan kita tahu sepeninggal Nabi SAW terjadi peristiwa yang luar biasa, di mana Abu Bakar sendiri memerangi orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, dan orang-orang yang enggan membayarkan zakat pada saat itu. Sepeninggal Nabi SAW. Dan Nabi tidak tahu keadaan mereka pada saat itu. Menunjukkan orang yang meninggal dunia, sekalipun itu Nabi, Rasul yang paling mulia sekalipun, tidak mengetahui hal yang gaib, tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia sepeninggal mereka. Maka bagaimana mungkin orang meminta kepada penghuni kubur, orang soleh sekalipun, belum tentu mereka selamat di dalam kubur. Bagaimana mungkin mereka menyelamatkan orang yang di dunia yang berbeda. Di dunia yang berbeda. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Abdul Bar rahimallahu ta'ala berkata, setiap orang yang membuat hal-hal yang baru dalam agama, atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang baru dalam agama adalah perbuatan bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW dalam masalah agama. Nabi tidak mampu melaksanakan dan tidak ada pendorong untuk melaksanakan amalan tersebut ketika Nabi SAW masih hidup. Padahal Nabi mampu, tapi Nabi tidak melaksanakannya. Kemudian dia melakukan amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diizinkan olehnya, maka dia termasuk orang yang terusir. Dia termasuk orang yang dihalangi dari telaga, dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling keras yang diusir adalah orang yang keluar dari Islam dan menyelisihi jamaah kaum muslimin, memisahkan diri. Termasuk golongan-golongan orang-orang yang tersesat dari kaum ini, yang mereka melakukan amalan-amalan yang baru, tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin secara umum, maka mereka dihalangi dari telaga Rasulullah SAW. Maka seorang muslim yang beriman kepada hari akhir, yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang mengharapkan kedudukannya mendekati kedudukan Nabi SAW, yang ingin meminum dari telaga Rasulullah SAW dan tidak akan merasa kehausan, maka lakukanlah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dan amalan-amalan yang dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mulia. Demikian pula orang-orang yang zalim, melampaui batas dalam kezaliman dan penganiayaan, yang berusaha menghapus kebenaran, yang membunuh dan merendahkan para pengikut kebenaran, menghina mereka yang terang-terangan melakukan dosa besar, yang meremehkan maksiat. Semua orang yang menyimpang, pengikut hawa nafsu, dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam agama yang tidak diridhoi oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua dikhawatirkan termasuk orang-orang yang dimaksudkan dalam hal ini, yaitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits qudsi, la ilma laka bima ahdathu ba'dak. Engkau tidak ada ilmu apa yang mereka ada-adakan, apa yang terjadi kepada mereka sesudah sepeninggal engkau, wahai Rasul. Termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Imam Nawawi menyebutkan 3 pendapat. Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 pendapat tentang orang-orang yang terhalang dan diusir dari haud, dari telaganya Nabi SAW. Pendapat yang pertama, kata Imam Nawawi, orang-orang munafik yang secara zahir seperti umumnya kaum muslimin, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa dalam batin mereka.
dan mereka yang dihalangi. Kemudian pendapat yang kedua, orang-orang yang dikenal Nabi SAW sebagai seorang muslim ketika beliau masih hidup, lalu orang tersebut murtad, keluar dari Islam sepeninggal beliau. Orang ini akan dihalangi dari telaga Rasul SAW. Yang ketiga, para pelaku kemaksiatan dan dosa besar yang masih memiliki keimanan dan para pembuat bid'ah. Dengan kebid'ahannya ini mereka mengajarkan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak diridhoi dari syariat Islam yang sempurna. Tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam, tapi mereka melakukan dosa besar. Maka para ulama mengisyaratkan 3 golongan ini sangat dimungkinkan termasuk di dalam ancaman bahwa mereka akan terusir dan dihalangi dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang berbahagia, barakallahu fikum ajma'in, jangan sampai kita di kehidupan akhirat merasakan sangat haus ketika akan mendatangi telaga untuk meminum air yang tidak akan merasa haus selama-lamanya, dan ternyata air itu adalah sungai dari surga Allah Subhanahu wa taala, Al-Kautsar. Jangan sampai kita sudah merasa haus, kemudian ketika meminum itu dihalangi, nggak jadi, terusir. Bagaimana pendapat Anda ketika di dunia? Kita sudah haus, tuan rumah siap menjamu kita dengan minuman segar, paling dingin, misalkan apa? Apa yang kau inginkan? Ternyata sebelum minum, mohon maaf, diusir, pergi, nggak boleh minum, nggak jadi, dihalangi, didorong, ditutup pintunya. Apa yang kau lakukan? Itu di dunia sakit hatinya luar biasa. Dan kita bersedih. Bagaimana keadaanmu, bagaimana pendapatmu ketika itu terjadi di akhirat yang kengeriannya luar biasa. Manusia sangat merasakan kehausan setelah dijemur di bawah matahari sejauh 1 mil. Apa yang diminum? Keringat yang bercucuran? Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena keringat itu adalah bagian dari azab. Ternyata mereka ingin minum telaga yang betul-betul segar, yang lebih putih daripada susu dan perak, lebih manis daripada madu. Kemudian apa yang terjadi? Lebih dingin daripada salju. Ingin meminum air yang segar, ternyata diusir dan dijauhkan dari telaga. Nas'allahu salama afiyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diizinkan untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Maka jadilah umatnya yang setia dari pengikut Nabi SAW dengan cara ihsan, dengan cara yang benar. Wa man tabi'ahum, yang mengikuti jalan mereka, para nabi, mengikuti jalan para sahabat, dari orang-orang beriman, dari tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan, kita tinggal belakangan mengikuti mereka dengan cara yang terbaik dan benar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita agar tidak terhalang dari nikmat yang besar ini kelak di hari akhir. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian pembahasan tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberikan keyakinan kepada kita untuk lebih mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi umat Nabi yang benar-benar setia, bukan yang curang, apalagi menyembunyikan kekufuran di dalam batin dan dada-dada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa di antara orang yang terusir dari telaga Nabi adalah orang-orang yang melakukan amalan bid'ah. Pertanyaan saya, Maulid itu termasuk bid'ah? Bukankah perayaan bid'ah merupakan bentuk rasa cinta kepada beliau? Dan apakah bid'ah pula apabila perayaan Maulid kita isi dengan berbagai macam ibadah, semisal zikir jamaah? Di mana salahnya? Baik, berkenaan dengan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Maulid, semuanya senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada peristiwa penting tentang keberadaan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimimpikan oleh ibunda beliau Aminah
di mana keluar cahaya dari rahim beliau, menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Di mana orang-orang pasukan bergajah yang menyerang kota Makkah pada saat itu, di mana Nabi SAW lahir di tempat itu, terhalang untuk masuk kota Makkah. Peristiwa yang luar biasa. Kita senang semua. Siapa yang tidak senang dengan utusnya Rasul SAW? Tetapi cinta itu butuh bukti. Apakah cinta kepada Nabi SAW, mengikuti sunnahnya hanya 1 hari? Ini tentu mustahil. Mengikuti Nabi adalah sepanjang hayat. Sepanjang dia muslim, maka mengikuti Nabi, mencintai Nabi SAW dituntut di setiap keadaan. Kemudian kita lihat berapa tahun Nabi SAW hidup. Berapa tahun Nabi SAW hidup. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur 40 tahun. 23 tahun kurang lebih berdakwah. Di kota Mekah 13 tahun dan di kota Nabi di Madinah 10 tahun. Berapa kali Nabi SAW merayakan maulid kelahiran beliau? Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Yang ada adalah beliau senang berpuasa pada hari Senin karena alasannya beliau lahir pada hari Senin. Betul. Dan itu syariat Nabi. Nabi berhak menjadikan syariat, menjadi hukum tersendiri hari Senin. Dan hari Senin menjadi puasa yang sunnah. Adapun kita, hari kelahiran kita berpuasa dengan hari kelahiran kita misalkan hari Rabu. Siapa kita? Kita adalah umat. Dan kita bukan pembuat syariat sebagaimana Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Siapa yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat beliau. Ketika perang mereka semua berusaha melindungi Nabi SAW. Nabi SAW terkena panah di pipi beliau sehingga sobek. Bahkan gigi beliau pecah. Kemudian siapa yang berusaha mengeluarkannya? Sahabat radhiyallahu anhum. Thalha bin Ubaidillah sampai copot giginya demi cintanya kepada Nabi SAW. Demi cinta kepada Nabi SAW. Apakah sahabat merayakan ulang hari kelahiran Nabi? Abu Bakar, orang yang beriman yang selalu membenarkan Nabi. Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin tidak merayakan maulid Nabi. Siapa yang paling cinta dengan Nabi? Istri-istri beliau, istri-istri beliau banyak. Lebih dari 10. 9 istri Nabi SAW ditinggalkan sepeninggal Nabi SAW. Ada 9 istri Nabi SAW. Apakah mereka merayakan hari kelahiran Nabi SAW? Tidak. Apakah engkau lebih cinta kepada Nabi daripada istri beliau sendiri? Yang cintanya adalah cinta secara fitrah, yaitu sebagai istri cinta kepada suami, dan sebagai istri dan sebagai umat cinta kepada Nabi yang mulia. Daripada melakukan perbuatan bid'ah yang agama yang lain itu tidak ada. Tapi sama-sama perbuatan yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka perbuatan ini tidak dicontohkan, bahkan dilarang. Para ulama radhiyallahu anhum ajma'in melarang mereka menyelenggarakan hal ini. Bahkan secara pasti Nabi SAW lahir itu diperdebatkan oleh para ulama. Apakah ada yang merayakan ulang hari kelahiran? Oh, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 12, tanggal 18 Rabiul Awal. Tidak tahu. Kok bisa berbeda? Sementara mereka sepakat bahwa Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jangan sampai engkau senang dengan wafatnya Nabi SAW pada saat yang bersamaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, kami orang-orang kampung, kami sangat terbatas untuk bisa menggapai ilmu. Bagaimana caranya kami bisa tahu Ustaz bahwa suatu amalan itu bid'ah atau sesuai sunnah? Sedangkan yang kami tahu di kampung mengaji ya kepada para kiai atau ustaz di sekitar kampung kami ini. Apakah kalaupun kami jatuh kepada perkara-perkara bid'ah karena keterbatasan ilmu kami ini, kami juga akan terusir dari teladan Rasul, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulah." Dan kami tidak mengadab suatu kaum sampai diutusnya para rasul. Di zaman modern, serba digital, di dunia internet, kaum muslimin bisa belajar. Dia bisa memilih
guru, dari kiai, dari ustadz yang dia anggap terpercaya keimanannya. Dia bisa belajar darinya. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Selain itu, selain dia belajar dari guru, dia bisa membaca di internet artikel-artikel yang bermanfaat atau situs-situs yang terpercaya yang diakui kredibilitasnya. Sesungguhnya seorang muslim itu akan mengetahui ini guru yang baik atau tidak. Dahulu para ulama ketika belajar itu melihat gurunya dari tata cara sholatnya secara umum, dari khusyuknya, dari kewajibannya, dari kesesuaiannya dengan sunnah Nabi SAW. Kita menghormati guru-guru kita. Dan kita juga menghormati mereka ketika mereka mengajarkan kebaikan kepada kita. Maka cara kita mengetahui itu bisa dengan belajar kepada mereka atau bisa juga